and with the team. I think it's nice. It's different than European football. Also, the way we train is different, but I think the atmosphere, the way we train. Denting waktu terus berjalan dan kita nggak pernah tahu apa yang tengah semesta rencanakan. Ya, seperti halnya dinamika yang terjadi dengan Timnas Indonesia, di mana pergantian pelatih di awal tahun 2025 adalah sesuatu yang cukup mengejutkan publik. Tapi meskipun begitu, kita harus move on karena sejatinya hidup pun harus terus berjalan. Nah, bersama Patrick Kluivert beserta tim pelatih lainnya, Timnas Indonesia coba untuk menatap peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, yang mana sudah pasti penambahan kekuatan jadi salah satu hal yang diperhatikan, sebab bagaimanapun untuk menciptakan tim yang konsisten serta mampu bersaing di top level, perlu yang namanya kedalaman squad yang balance. Dan sejatinya dengan squad yang ada saat ini, kedalaman squad Timnas memang dirasa belum cukup. Bagi sebagian besar fans Timnas Indonesia mungkin pernah berpikir serta berkeinginan untuk melihat tim ini benar-benar bisa full squad, karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Dan menilik itu, PSSI juga terus mengebut proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan, di mana dua nama yang kini dikebut adalah Jairo Redewald dan Ole Romani yang akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Indonesia. Ya, Ole Romani striker berusia 24 tahun yang baru saja bergabung dengan klub Inggris Oxford United itu kemungkinan akan menjadi ujung tombak Timnas Indonesia dalam formasi Kluivert 4-3-3. Catatan golnya juga cukup impresif di berbagai klub Eropa, termasuk NEC, Emmen, dan Utrecht, di mana selama berkarir ia telah mencetak total 25 gol dari 143 penampilan, menunjukkan ketajaman dan juga konsistensinya di lini depan. Kehadiran striker Oxford itu akan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk yang membentuk trio maut yang siap mengoyak pertahanan lawan. Selain itu pun duet gelandang petarung seperti Jairo Redewald dan Tom Hai plus kecepatan dua bek sayap Kelvin Verdonk dan Eliano Reinders juga memberikan dukungan penuh bagi Trisula ini untuk mencetak gol. Tentu kombinasi keseluruhan pemain ini disiapkan untuk mengunjang Australia dan juga Bahrain di bulan Maret mendatang. Segala bentuk kesiapan memang telah ditunjukkan para punggawa Garuda, termasuk salah satu pemain yang sebelumnya absen yakni Michel Gers yang juga diketahui siap comeback di laga Maret nanti. Ya, Michel Gers terlihat sudah kembali di lapangan menjalani latihan bersama klub asal Belanda yang diperkuatnya FC Twente, di mana dalam unggahan Instagram FC Twente pada Selasa 21 Januari kemarin, mereka memberikan pernyataan singkat terkait unggahan pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut dengan tulisan "Kembali ke lapangan". Tentu unggahan ini menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia. Asalnya pemain berusia 23 tahun tersebut sebelumnya mengalami cedera saat memperkuat FC Twente melawan Olympiakos di Eropa dan bahkan sudah absen selama 6 laga lebih bersama FC Twente. Diketahui pula bahwa tak hanya absen dalam 6 laga belakangan, Misilga sebelumnya juga harus absen dari Timnas Indonesia dan tak bisa memperkuat skuad Garuda yang tampil melawan Jepang dan Arab Saudi pada November lalu. Ia diketahui mengalami cedera saat Timnas Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober lalu, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Michel Gers diharuskan absen pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Untuk itulah jelang lawan Australia dan juga Bahrain ini, dengan kabar tersebut bukan tak mungkin Timnas Indonesia bakal diperkuat Michel Gers nantinya. Nah, sementara itu terkait pemain baru, memang untuk Ole dan Jairo kemungkinan besar udah tersedia di bulan Maret nanti. Maka dari itulah calon lawan Timnas Bahrain begitu was-was apalagi menilik bagaimana teror militansi supporter Garuda di setiap laga kandang. Ya, pertandingan melawan Bahrain menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar dan masyarakat Indonesia sebab ada semangat balas dendam yang dirasakan oleh kubu skuad Garuda terkait hasil pertemuan pertama di kandang Bahrain pada bulan Oktober 2024 lalu.
Para pendukung dan masyarakat tanah air tentu masih teringat dengan penampilan skuad Garuda di kandang Bahrain pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana pada tanggal 10 Oktober pertandingan tersebut berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan. Tak bisa dipungkiri, masalah utama dalam pertandingan itu adalah kegagalan skuad Garuda untuk mengamankan poin penuh yang disebabkan oleh keputusan wasit Ahmed Alkaf. Keputusan Ahmed Alkaf memang membuat banyak orang menggelengkan kepala. Begitu banyak keputusan kontroversial yang diambil dan akibatnya pun pertandingan ini menjadi topik hangat di media sosial. Dan karena ini publik tentu berharap bahwa dalam pertemuan berikutnya Timnas Indonesia dapat menunjukkan performa yang lebih baik dan juga meraih kemenangan. Ya, berbicara soal peluang tim Garuda di babak ketiga ini, jika Indonesia mampu mengalahkan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti, selain bakal memperkuat peluang lolos ke ajang terakbar dunia itu, ranking FIFA skuad Garuda racikan Patrick Kluivert juga bakal melonjak tajam. Ya, di saat Australia menempati peringkat ke-26 dunia dan Bahrain menduduki posisi ke-81, Timnas Indonesia terlempar ke urutan 130 dunia. Namun jika ukurannya kualitas pemain, skuad Garuda tidak kalah dari Bahrain maupun Australia. Apalagi pada Maret ini, Timnas Indonesia yang kemungkinan besar diperkuat oleh dua pemain keturunan tambahan, menjadikan kesempatan tim Garuda untuk menang atas Australia dan Bahrain terbuka lebar. Mengutip dari laman footballranking.com, kemenangan atas Australia menghasilkan 20,76 poin di ranking FIFA. Sementara jika menang atas Bahrain, Timnas Indonesia meraup 16,6 poin tambahan. Dan jika di total pun tim Merah Putih bakal meraup 37,36 poin tambahan di ranking FIFA Matchday mendatang. Tak sampai di situ, jika hasil tadi ditambahkan dengan poin Timnas Indonesia saat ini yang mencapai 1130,50, perolehan angka skuad Garuda di ranking FIFA menjadi 1167,86 poin. Tentu melihat ranking FIFA saat ini, perolehan 1167,86 poin cukup mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke posisi 115 dunia alias naik 15 peringkat. Namun meski naik 15 posisi, ini masih hitung-hitungan di atas kertas. Seberapa tinggi kenaikan posisi Timnas Indonesia pun tergantung dengan tim-tim yang kini berada di atas skuad Garuda. Yang jelas harapannya di bawah asuhan Patrick Kluivert nanti, performa Timnas Indonesia pun juga mengalami peningkatan. Ya, harapan dan ambisi besar dibawa oleh Indonesia dalam mengarungi ajang terakbar dunia yang juga menunjukkan tanda-tanda kemajuan signifikan dari tim Garuda. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara, banyak pihak yang mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai tim kawasan ASEAN, tetapi sudah berlevel Asia. Nah, dalam konteks ini jelas bahwa Timnas Garuda kini mendapatkan perhatian lebih besar dari dunia internasional, termasuk dari pelatih top seperti Roberto Mancini. Mancini bahkan secara tersirat menyatakan bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan pertandingan melawan Bahrain atau Cina. Sebelumnya, pertandingan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang dibuka dengan laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi, yang mana menurut Mancini laga pertama akan selalu penting dan juga sulit. Nah, tentu saja pernyataan ini membuat kedua negara tersebut merasa tersinggung. Bagaimana mungkin sebuah tim yang ranking FIFA-nya jauh lebih rendah dibandingkan mereka bisa dianggap sebagai ancaman serius? Ya, bagi Bahrain pernyataan tersebut dianggap meremehkan kemampuan mereka. Bahkan Samir Chama, mantan pelatih U23 Bahrain, menyarankan agar timnas Bahrain mempersiapkan diri dengan matang karena Indonesia kini menjadi tim yang berpotensi mengejutkan. Dengan banyak pemain Indonesia yang kini mentas di level Eropa, Bahrain harus siap untuk menghadapi permainan yang lebih sulit daripada sebelumnya. Sementara itu, media Cina juga merasa kecewa dengan pernyataan dari Roberto Mancini tadi. Cina merasa bahwa ranking FIFA yang lebih baik seharusnya membuat mereka lebih dihargai dibandingkan Indonesia. Namun bagi Mancini, kekuatan sebuah tim tidak terlalu tercermin dalam ranking FIFA semata. Hal inilah yang mungkin membuat skuad Garuda mendapatkan perhatian yang lebih mengingat potensi besar yang dimiliki.